Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan hari ini akan memindahkan pedagang di lokasi sementara Pasar Barito di Kebayoran Baru ke lokasi baru di kawasan Lenteng Agung. Lantas kira-kira bagaimanakah proses relokasi tersebut berjalan? Kita sudah tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di sana. Halo, selamat siang Naya. Naya, bagaimanakah proses relokasi? Apakah relokasi berjalan dengan kondusif, Naya? Ya, selamat siang, Fred. Dari pagi hingga siang hari ini memang belum terlihat adanya Satpol PP, namun untuk merelokasi para pedagang di Pasar Hewan Barito. Namun jika dapat kami gambarkan, kalau misalnya Freddy dan pemirsa melihat di sebelah sana, banyak toko yang memang sudah tutup, artinya banyak para pedagang yang memang sudah memilih untuk pindah berdagang dari Pasar Hewan Barito. Namun selain banyak yang sudah tutup, di sini juga saya akan memperlihatkan kondisi terkini. Nyatanya masih banyak para pedagang yang masih berharap dan juga kalau dikatakan masih cemas ataupun bingung untuk melakukan relokasi tempat di mana. Karena memang kalau berdasarkan informasi akan ada 2 tempat yang nantinya menjadi tempat relokasi para pedagang, yaitu di daerah Lenteng Agung dan juga di daerah Pancoran atau Kalibata. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisinya, ini bisa dilihat gambarannya para pedagang harap-harap cemas menantikan tempat barunya, karena memang kalau dilihat tadi, kalau saya berbincang dengan beberapa pedagang di sini, tempatnya memang sudah ditentukan, ada 2 tempat, Lenteng dan juga di daerah sekitar Mampang atau Kalibata. Namun belum ada toko-toko yang layak, sehingga itu menjadi kekhawatiran mereka untuk bisa pindah. Untuk mengetahui seperti apa kondisinya, saya akan berbincang dengan salah satu perwakilan para pedagang di sini. Halo, dengan Mas siapa? Dengan saya Doli Daily. Mas Doli. Doli Daily. Ya, Mas Doli, ini tadi juga dari ketua mengatakan sempat ada permintaan untuk menandatangani pernyataan para pedagang ini untuk pindah. Nah, itu seperti apa? Apakah ini keinginan para pedagang juga untuk pindah sudah sepakat atau seperti apa, Mas? Begini, kalau sebenarnya bukan keinginan daripada para pedagang untuk pindah ataupun direlokasi. Memang kemarin itu ada terkait surat pernyataan dari pedagang itu di tanggal 28 Juli, dan itu surat pernyataan itu ditandatanganin itu karena paksaan, karena ada tekanannya itu bahwa para dari pemerintahan itu ada mengatakan kalau misalkan tidak ditandatanganin, nanti di saat direlokasi itu tidak dapat tempat. Jadi mau tidak mau ada para pedagang ini untuk menandatanganinya. Seperti itu. Oh, Mas, ini adalah hari terakhir, kalau nggak salah ditunggu sampai pukul 11 malam hari ini untuk para pedagang bisa pindah. Kalau misalnya pada hari ini, apakah tetap di sini atau pedagang tetap sepakat pindah? Apa yang akan dilakukan? Kalau kita dari para pedagang ini, pada posisinya kita masih tetap di sini. Kita akan bertahan di sini karena kita sudah mengirimkan surat. Dan kita sudah buat petisi ke gubernur, ke wali kota untuk ya marilah kita duduk sama lah, karena apa? Ini kan pada posisinya kan belum pernah duduk sama dengan pedagang. Seperti itu. Bagaimana kita mau merencanakan sesuatu tempat, karena ini salah satu ikonik. Nah, sekarang kan di sini banyak dari mancanegara, dari manapun datang ke sini untuk melihat burung, untuk kuliner. Nah, itu seharusnya dari pemerintah kaji ulang lah bagaimana caranya kita supaya perkembangan daripada Pasar Barito ini kita kembangkan, bukan malah kita katakan secara halus relokasi gitulah. Padahal itu sebenarnya kan siasat, itu sebenarnya penggusuran. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Tentu kita akan menunggu seperti apa nanti tindak lanjutnya dari para perwakilan pedagang. Dan Freddy dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda juga untuk bertanya langsung kepada salah satu pedagang di sini seperti apa keluh kesahnya dan apakah mereka juga sudah siap untuk hari ini adalah hari terakhir untuk relokasi atau pindah ke tempat baru. Halo, selamat siang, dengan Ibu siapa? Ibu Eha. Ya, Ibu Eha. Ibu Eha, ini hari terakhir. Apa Ibu udah siap atau bagaimana, Ibu? Terus terang belum siap, Mbak. Soalnya gimana ya? Ini kan terlalu mendadak juga. Ya pokoknya nggak siap apa-apa lah, Mbak. Kita mau pasrah gimana, mau ngelawan gimana, pengennya ya kita ditangguhkan minimal sampai Lebaran.
Kita kan selama ini kita jualan di sini, apa-apa di sini, buat makan sehari-hari di sini, buat anak sekolah di sini. Pokoknya semuanya Mbak dari sini, tiba-tiba kita disuruh pergi. Kalau tempatnya udah ada sih monggo, nggak apa-apa, kita nggak mau nolak. Cuman kan tempatnya belum ada Mbak, masih berupa tanah kosong. Ibu udah berapa lama di sini? Kemudian ini kan waktunya nggak sebentar lagi, memang harus dipindahkan kalau berdasarkan surat pernyataannya. Apa yang Ibu siapkan hari ini? Terus terang Ibu nggak siap apa-apa Mbak. Jadi Ibu bingung sendiri mau ngapain gitu. Nggak tahu harus apa, nggak tahu harus ngomong apa, berbuat apa. Jadi kayak orang gimana ya. Pokoknya bingung lah Mbak. Pokoknya bingung banget. Mungkin saudara-saudara kita yang pernah kayak gini bisa merasakan. Tapi kalau orang-orang yang di atas gitu kan nggak pernah ngerasain susahnya orang kayak kita, orang kecil tuh gimana susahnya cari makan, cari buat kebutuhan sehari-hari gitu Mbak. Ini satu-satunya mata pencarian Ibu, apa harapan Ibu sebenarnya kalau sampai Ibu agak berat atau sedih? Iya, ini satu-satunya mata pencaharian Ibu Mbak. Jadi harapannya ya kalau bisa jangan dipindah kemana-mana lah, di sini aja. Kalau kita mau memperbaiki taman ya monggo diperbaiki semuanya. Karena taman sama pasar ini kan biar menyatu. Di sini ada hewan-hewan. Jadi kalau orang habis ke taman bisa lihat-lihat hewan-hewan, bisa makan. Di sana juga ada kulinernya, ada komplit. Jadi mau nyari yang gimana lagi. Kalau pengen mempercantik ya kenapa kita pedagang kecil, rakyat kecil harus dikorbanin. Kenapa harus begitu? Apa nggak ada solusi lain? Apa nggak ada cara lain biar kita yang kecil tuh tetap hidup gitu Mbak. Pengennya kayak gitu aja. Mohonlah Mbak tolong dibantu biar kita orang kecil bisa terselamatkan, tetap dia ada di Barito, tetap jualan di Barito. Berarti Ibu hari ini menunggu semoga memang ada. Karena apakah sudah ada tawaran Bu untuk pindah, karena kan ada 2 tempat di Lenteng atau satu lagi di daerah Kalibata atau Pancoran? Iya, kalau di Lenteng Agung terus terang nggak bisa Mbak. Kita kan jualan makanan gini kan Mbak tahu sendiri, pur-pur kayak gini di lantai 3 nggak kelihatan. Kalau kita katanya pembeli adalah raja, kadang kan ada yang minta dianterin. Terus terang yang jualan di sini kan udah pada sepuh-sepuh ya, kayak ibu aja naik ke lantai 3 nggak bawa apa-apa aja udah kakinya udah sakit, gimana harus bawa beban. Itu setiap hari loh Mbak naik ke lantai 1 ke lantai 3 berapa kali coba. Bisa bayangin nggak Mbak? Kalau yang masih muda mungkin bisa, terus kalau apa ya kayak kita yang udah tua ya terus terang angkat tangan nggak bisa lah kalau di Mampang ya. Gitu. Ya Ibu, semoga ada jalan keluar yang baik hari ini dan Ibu tetap bisa berdagang dan menafkahi keluarga Ibu ya Ibu ya. Terima kasih. Ya, Freddy, itu adalah bisa dikatakan adalah suara hati ataupun curhatan dari salah satu pedagang di sini, karena kalau bisa digambarkan para pedagang hewan di Pasar Barito ini bukan pedagang setahun 2 tahun, mereka sudah puluhan tahun, bahkan tadi Bu Eha mengatakan sudah sekitar 25 tahun berdagang di sini. Dan Pasar Hewan Barito ini sendiri juga sebenarnya baru direnovasi itu pada Oktober 2023, artinya belum genap 2 tahun pasar ini direnovasi. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk direlokasi untuk sebagai salah satu langkah untuk memperlebar ruang terbuka hijau untuk Taman ASEAN, di mana Taman ASEAN ini digabungkan dengan Taman Ayodhya. Tentunya harapan dari pedagang para pasar hewan di Barito ini adalah agar hari ini bisa diberikan waktu untuk relokasi, dan tentunya relokasinya adalah tempat-tempat yang proper atau yang memang sudah siap untuk berdagang, karena Pasar Hewan Barito bukan hanya tempat berdagang bagi para pedagang, namun juga tempat mencari nafkah berpuluh-puluh tahun bagi keluarga mereka. Freddy. Baik, Naya, tentunya kita masih akan menantikan bagaimanakah tindakan langsung dari pemerintah terkait dalam relokasi ini, dan semoga ada solusi terbaik bagi para pedagang terkait relokasi dan titik temu yang lebih baik bagi mereka. Terima kasih Novanaya Antaka, korespondensi CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan Anda, Naya.